Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai design thinking UMKM Bola Fishport Sukabumi. Kami dari manajemen 22K, dengan saya sendiri Dewi Nopianti Putri. Halo, saya Raisa Salsabila. Saya Azka Sabilul Faujiah. Saya Mila Falza Firgiani. Saya Restiana Putri. Design thinking merupakan suatu pendekatan dalam pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Pendekatan design thinking bersifat human center yang artinya dalam setiap proses inovasi harus dimulai dari pemahaman pendalam terhadap keinginan, perilaku, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna akhir. Pendekatan design thinking sendiri terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap empathize, yang kedua ada tahap define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang terakhir ada tahap uji tes. Selanjutnya, ada peran penting dalam design thinking. Design thinking ini memiliki peran penting sebagai pendekatan strategis untuk menciptakan inovasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan di pasar. Nah, di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan peran penting design thinking. Yang pertama itu fokus pada pelanggan, di mana poin tersebut membantu pelaku usaha lebih memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga produk atau layanan yang diberikan lebih tepat sasarannya. Yang kedua yaitu inovasi berkelanjutan, yang dimana proses dalam design thinking mendorong ide-ide baru yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan pasar. Yang ketiga yaitu efisiensi dan pengurangan risiko. Dengan cara membuat prototipe dan mengujinya, bisnis ini bisa menghindari berbagai risiko kegagalan produk di pasaran. Yang keempat yaitu meningkatkan kolaborasi tim. Poin ini mendorong kerjasama dari antar tim dalam merancang solusi yang efektif. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Dari produk atau layanan yang dikembangkan dengan pendekatan design thinking, ini cenderung lebih unggul karena didasarkan pada kebutuhan nyata pengguna. Nah, studi kasus prototype bisnis dengan pendekatan design thinking ini merupakan lanjutan dari proyek sebelumnya, yaitu analisa perencanaan bisnis UMKM yang telah kami susun sebelumnya. Dalam studi ini, kami memilih UMKM Fishport sebagai fokus utama. Sedikit profil mengenai Fishport. Fishport ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi bola. UMKM ini didirikan dan dikelola di lingkungan sekitar rumah, sudah menjadi tradisi ataupun home industry atau pengrajin bola sepak. Dan produksi bola ini sudah turun-temurun dari orang tua. Fishport memulai usaha produksi bola ini pada tahun 1977. Dan seiring berkembangnya perkembangan zaman, Fishport ini pada tahun 2019 mulai melakukan pemasaran melalui online dan juga marketplace. Nah, dalam konteks UMKM Fishport Sukabumi ini, design thinking ini dapat dimanfaatkan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, khususnya dalam hal desain bola custom, kualitas produk, dan juga pelayanan. Dengan menerapkan design thinking secara strategis, Fishport ini tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat posisinya di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis. Adapun tahap pertama dalam design thinking yaitu empatis atau memahami pelanggan. Pada tahap ini, Fishport sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen, terutama pada pasar kecil seperti sekolah, komunitas olahraga, dan klub lokal. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, analisis review, dan feedback konsumen, perbandingan rating antar brand. Dengan temuan utama yaitu kesulitan membeli bola custom dalam jumlah kecil, tidak adanya toko fisik menimbulkan keraguan, dan kekurangan popularitas band lokal. Setelah melalui tahap empathize untuk memahami kebutuhan dan permasalahan pengguna secara mendalam, proses berlanjut ke tahap define. Tahap ini berfokus pada perumusan inti permasalahan secara jelas dan terarah sebagai dasar pencarian solusi di tahap berikutnya. Pada tahap define, fokus utama adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi baik oleh pelanggan maupun oleh bisnis Fishport. Permasalahan yang ditemukan kemudian dirumuskan dalam bentuk problem statement serta pertanyaan how might we yang menjadi panduan dalam proses pencarian solusi.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan calon pengguna serta stakeholder, ditemukan beberapa isu utama antara lain bagaimana Fishport dapat menyediakan bola custom berkualitas namun tetap melayani pemesanan dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan sekolah atau klub kecil. Lalu, bagaimana membangun kepercayaan konsumen terhadap toko online seperti Fishport, terutama karena produk tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung. Kemudian, bagaimana strategi yang tepat agar Fishport mampu bersaing dalam aspek harga, kualitas, dan pemasaran digital, khususnya menghadapi produk dari merek besar atau impor yang telah dikenal luas. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap ideate, di mana berbagai solusi kreatif akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Edit menghasilkan ide solusi. Solusi yang pertama, Fishport menyediakan custom bola yang berkualitas dalam jumlah yang kecil. Fishport menyediakan layanan custom bola satuan dan harga yang fleksibel, juga bisa mendapatkan harga grosir yang lebih hemat. Fishport juga menyediakan sistem pre-order dan template yang siap edit untuk mempermudah dan mempercepat keinginan konsumen. Tujuan dari sistem harga yang diterapkan oleh Fishport adalah memberikan fleksibilitas pemesanan, menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya tarik melalui efisiensi harga per unit. Untuk sistem pre-order sendiri, Fishport melakukan ini agar proses produksi menjadi lebih efisien dan mengurangi resiko kelebihan stok. Selanjutnya, untuk menjawab dari rumusan masalah mengenai meningkatkan kepercayaan tanpa toko fisik, kami akan melakukan transparansi produk digital dengan menunjukkan video detail mulai dari bahan, kemudian proses penjahitan untuk uji coba dari pantulan bola, serta kami melakukan live streaming dari media sosial, contohnya TikTok dan Instagram. Kami juga akan memperlihatkan testimoni dari pelanggan lama, lihatkan foto dan video agar semakin meyakinkan calon-calon pembeli atau pelanggan baru. Jikalau pelanggan mengalami kerusakan, kami akan memberikan garansi penukaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan garansi bisa ditukar dengan syarat harus mengirim video unboxing saat paket dibuka dan diperlihatkan bagian mana saja yang mengalami kerusakan atau kebocoran. Seperti contoh yang tertera di gambar tersebut, saat kita sudah mengklaim garansinya, pelanggan diwajibkan untuk menghubungi admin terlebih dahulu. Selanjutnya, jika pembeli ingin return barang, kami juga akan menunjukkan syarat ketentuan dari return, yaitu pembeli wajib menyertakan video unboxing. Jika tidak ada video, maka tidak akan diterima komplain. Kemudian, pengembalian mengikuti standar marketplace. Batas klaim return hanya 7 hari terhitung dari barang yang sudah datang. Pengembalian dilakukan jika pembeli bersedia memberi penilaian tinggi untuk toko, dan apabila ada kendala dalam pemesanan, pembeli mendiskusikan dulu dengan admin sebelum memberikan penilaian. Contohnya seperti gambar yang sudah tertera di PPT. Nah, berangkat dari masalah yang kita temukan, yaitu kurangnya popularitas brand lokal Fishport dan juga ketatnya persaingan harga dengan produk impor seperti dari Cina, kami mencoba merumuskan strategi yang menyeluruh untuk tetap menjaga daya saing Fishport. Kami mencoba merumuskan strategi yang menyeluruh untuk tetap menjaga daya saing Fishport tanpa harus mengorbankan kualitas produk. Nah, pertanyaannya, bagaimana strategi Fishport dalam menyelaraskan harga, kualitas, dan juga promosi digital agar tetap kompetitif dengan merek besar dan juga produk impor? Dari pertanyaan ini, kami mengembangkan solusi dengan pendekatan design thinking, yaitu melalui kombinasi strategi kualitas, produk, harga yang adil, dan juga promosi digital yang kreatif.
Nah, strategi yang pertama itu, alih-alih menjadi yang termurah, Peaceport memilih untuk menawarkan produk dengan kualitas tinggi menggunakan bahan premium, yaitu menggunakan VU dan juga teknik jahitan mesin yang rapih namun tetap dengan harga yang wajar, menawarkan berbagai bundling produk dan bonus pembelian untuk menarik pelanggan. Nah, contohnya yaitu ini bonus pentil dan jaring setiap pembelian, dan juga untuk pompa bisa dipilih setiap pembelian oleh customer. Nah, strategi yang kedua, Peaceport juga aktif dalam menawarkan voucher diskon pembelian kepada pembeli mulai dari 10.000 sampai 20.000. Namun ada juga di bawah 10.000 sekitar 1.000, 1.500 jika minimal pembeliannya terpenuhi. Lalu ada juga flash sale khusus di Shopee Live dan juga TikTok Live. Promo tanggal cantik seperti tanggal kembar 10.10 dan juga 11.11 dan juga tanggal-tanggal lainnya. Serta kode voucher khusus untuk mengikut di Instagram dan juga di TikTok. Nah, strategi yang ketiga ini bisa melalui kolaborasi konten dengan influencer yang dihasilkan bisa berupa review langsung di lapangan, lalu video perbandingan dengan bola brand lain, hingga aktivasi challenge olahraga komunitas berhadiah produk Peaceport. Ada juga strategi affiliate, setiap affiliate yang mempromosikan produknya itu akan mendapatkan komisi. Setelah tahap ideate menghasilkan berbagai ide solusi, tahap selanjutnya adalah prototype yang berfungsi untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk nyata yang dapat diuji secara langsung. Prototype merupakan perwujudan awal dari solusi yang dirancang dengan tujuan agar dapat divisualisasikan dan dievaluasi sebelum diterapkan secara penuh. Dalam konteks UMKM Peaceport, prototype memiliki peran penting karena operasional bisnis sepenuhnya dilakukan secara online tanpa toko fisik. Oleh karena itu, bentuk prototype yang digunakan adalah video demonstrasi. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual kepada calon pembeli mengenai bagaimana cara pemesanan bola custom dilakukan, kualitas produk yang ditawarkan, serta keunggulan dan layanan yang diberikan Peaceport. Dengan adanya video ini, calon pengguna diharapkan bisa merasa lebih yakin dan percaya walaupun belum bisa melihat produknya secara langsung. Selanjutnya, mari kita saksikan video prototype yang telah dibuat sebagai bentuk nyata dari ide solusi yang dirancang. Peaceport adalah UMKM lokal yang memproduksi bola sepak, futsal, voli berkualitas. Tapi kamu tahu, menjadi kecil bukan berarti tidak bisa menjadi besar. Kamu punya masalah saat mau beli bola online? Kami punya solusinya. Di video ini, kami tunjukkan gimana caranya pesan bola di Peaceport, mulai dari bola reguler sampai custom satuan. Simple, fleksibel, dan pastinya aman. Buka aplikasi Shopee untuk order. Strategi digital Peaceport video dan kolaborasi affiliate. Banyak voucher diskon yang bisa digunakan loh. Tinggal pilih bola yang sesuai keinginan kamu. Khawatir tidak ada toko outlet fisik, sehingga Anda ragu? Tenang, di Peaceport sudah jelas spesifikasi dan garansi 1 bulan bisa ditukar jika ada kerusakan. Kesulitan membeli bola custom dalam jumlah kecil? Sebelumnya minimal 3 pieces. Tenang, sekarang inovasi kita bisa membeli satuan kok dan tentunya ada harga grosir ya, bisa lebih hemat. Mau pesan? Tinggal pilih bola sesuai yang kamu mau. Jika masih bingung, yuk catat min.
Tinggal kirim logo Anda dan request tulisan. Buka link katalog untuk pilih desain bola. Langsung deh kita check up pesanan. Jika paket sudah sampai rumah, lakukan video unboxing saat paket dibuka. Jika ada kerusakan, bisa diajukan pengembalian barang dan dana, jadi jangan khawatir tidak sesuai. Jika sesuai dengan keinginan Anda, jangan lupa rating bintang 5. Nah, itu dia cara pemesanan bola di Fishsport. Terima kasih sudah menyimak. Semoga solusi dari Fishsport ini bisa menjawab kebutuhan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Video prototipe ini menunjukkan bahwa Fishsport mampu memberikan pengalaman berbelanja yang informatif dan meyakinkan meskipun tanpa toko fisik. Melalui visualisasi proses pemesanan, jaminan kualitas, serta pendekatan promosi digital, calon pembeli dapat merasa lebih percaya dan tertarik menggunakan layanan Fishsport. Selain itu, video ini juga menjadi alat efektif dalam edukasi dan promosi di media sosial. Selanjutnya kita akan memasuki tahap uji coba. Tahap tes merupakan bagian dalam proses design thinking di mana prototipe diuji langsung kepada pengguna untuk melihat apakah solusi yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Tujuan uji coba, mengukur kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan, memahami pengalaman pengguna secara nyata, baik dari sisi fungsi, tampilan, hingga kenyamanan, menggali masukan langsung sebagai dasar penyempurnaan produk dan strategi digital. Hasil yang diharapkan, terbangunnya kepercayaan konsumen meski tanpa toko fisik, strategi digital seperti video demonstrasi dan pelayanan chat terbukti efektif, kepuasan konsumen tercermin dari pemberian bintang 5 di Shopee dan testimoni positif. Seperti ada salah satu komenan ini bintang 5 dari salah satu akun yang membeli bola dengan motif pelangi pakai pompa. Dengan komenannya itu, bolanya cakep bener dah, gak nyesel lah pokoknya dengan harga segitu udah dapat pentil plus pompa mini juga. Bagus deh pokoknya. Lalu ada komentar salah satu lagi dari pengguna yang bernama Sadam Ritswandi yang memberikan bintang 5 untuk membeli variasi jahit mesin size 4, yaitu alhamdulillah puas banget, bolanya bagus, harganya murah, untuk kualitas bagus ini mah penjualnya ramah, pengerjaan cepat, next time pasti order lagi, terima kasih. Dengan desain keren, kualitas sangat bagus, dan kegunaan main futsal. Seperti yang tertera pada contoh screenshot pada salah satu komentar di Shopee yang berbintang 5 bahwa menghasilkan konsumen puas dengan pelayanan toko, harga yang murah, dan kualitas yang bagus. Baik, cukup sekian dari kami mengenai pemecahan masalah dalam design thinking UMKM Fishsport. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.